Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kekuatan dan kesempatan dalam menyampaikan penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari pada pertemuan kita kali ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya moderator untuk kelompok 2 yang akan membawakan penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang ke presentasi kami kelompok 2 yang dimana ada saya sendiri. Anggota kedua ada Rahmawani Dalimunte. Anggota ketiga ada Intana Purnamasari. Anggota keempat ada Erni Widyastuti. Anggota kelima ada Sania Khairani Aritonang. Dan anggota keenam ada Muhammad Ilham Maulana Batubara. Langsung saja kita memasuki materi kita. Mari berpikir. Di sesi ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengimajinasikan dan membawa kalian tentang suatu hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pernahkah kamu memperhatikan struktur rumahmu misalnya? Model atap rumah biasanya dibuat dengan sudut atau pojok sesuai kebutuhan estetika sang arsitek atau penghuni rumah. Tahukah kamu jika semua bentuk sudut yang dirancang itu adalah bagian dari penerapan konsep trigonometri dalam kehidupan sehari-hari manusia? Perhatikan salah satu atap rumah kalian. Pastinya atap rumah memiliki sudut yang lebih kecil, bukan? Semua itu sudah diperhitungkan oleh arsitek atau bapak tukang yang dulu membantu keluargamu dalam membangun rumah. Semua perhitungan itu menggunakan ilmu ukur sudut yang dipelajari secara khusus dalam materi trigonometri. Jadi di sini ada contoh gambar dari rumahnya, ya kan? Di sini seperti kalau kita tarik garis dari sini ke sini, ini tiga siku dan ini ada tukangnya atau bapak kalian, ya kan? Lanjutkan. Nah, selain dalam bidang konstruksi, bangunan trigonometri juga diterapkan pada ilmu perbintangan dan sangat dibantu oleh hadirnya trigonometri. Seiring perkembangan zaman, trigonometri terus dikembangkan, dipadukan dengan disiplin keilmuan lain guna kemaslahatan bersama. Baik, segitu saja pendahuluan dari saya. Akan dilanjutkan kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh Muhammad Ilham Batubara. Kepada Muhammad Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat seorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki ataupun gedung bertingkat yang hendak dikonstruksi. Itu semua adalah pemandangan biasa yang sudah sering kita jumpai. Trigonometri telah menemukan penggunaannya yang sempurna pada arsitektur modern, kurva-kurva nan indah, dan pada permukaan baja, bebatuan, kayu, dan lain-lain dapat diwujudkan karena potensi yang besar dari ilmu ini. Ini adalah salah satu dari penerapan trigonometri dalam teknik sipil. Pada bidang lain misalnya, teknologi pencitraan dari komputer dapat digunakan dalam dunia kedokteran secara luar biasa untuk menemukan sumber beberapa penyakit ganas, juga meminta peran dari konsep-konsep trigonometri dalam hal ini bidang optik. Itu semua baru sebagian kecil dari manfaat trigonometri. Perlu alasan lain untuk menemukan rumus-rumus trigonometri yang dapat membantu hidup kita lebih mudah. Berikut adalah beberapa uraian mengenai penerapan konsep-konsep trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang
Pertama, pada ilmu astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi, karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai garis, pasti dihitung dengan bermain skala dan sudut-sudut, sehingga dapat dilakukan estimasi ukurannya secara akurat. Rumus trigonometri sudut ganda digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Meskipun penggunaan kalkulator diizinkan dalam penelitian, namun kalkulator umumnya tidak mampu menangani kasus numeris yang membutuhkan ketelitian tinggi. Karena dalam beberapa kasus numeris, perlakuan tanpa pembulatan adalah metode terbaik. Kedua, pada ilmu teknik sipil. Selain di bidang ilmu astronomi, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor atau ahli ilmu ukur tanah. Pengukuran tanah adalah suatu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat yang pada permukaan bumi. Hasil pengukuran tanah yang diperoleh antara lain digunakan untuk membuat peta topografi dari bumi untuk memutuskan luas wilayah suatu daerah. Dalam sistem undang-undang agraria zaman sekarang, koordinat eksak batas negara adalah suatu hal yang sangat penting agar batas negara tidak bergeser, seperti yang sering diangkat di media. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ilham Batubara yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat dipahami. Langsung saja kita lanjutkan ke materi kedua kepada Erni Widyastuti. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Erni Widyastuti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya contoh soal sederhana yang akan dibawakan oleh Rahmawani Dalimunte. Kepada Rahmawani saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya contoh soal sederhana tentang penerapan trigonometri di dalam lingkungan pendidikan yang melalui pemilihan materi-materi yang tercakup dalam matematika. Sebagai ilmu, matematika juga sangat bermanfaat untuk melatih penalaran, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan konsisten. Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari, teknik ataupun keilmuan yang dapat diselesaikan dengan bantuan konsep matematika. Pentingnya fungsi matematika terutama sebagai sarana atau untuk memecahkan masalah baik pada matematika maupun dalam bidang lainnya. Sebagai cara mengkomunikasikan gagasan secara praktis, sistematis, dan efisien. Contoh soal, Rahma sedang melihat ke arah pohon mangga yang berjarak 100 meter darinya. Apabila tinggi badan Rahma adalah 170 cm dan apabila ujung pohon yang dilihat Rahma dengan sudut tangkat elevasi sebesar 40 derajat, tentukan tinggi pohon mangga tersebut. Diketahui jarak Rahma ke pohon secara mendatar itu 100 meter. Tinggi Rahma 170 cm diubah ke meter jadi 1,7. Sudut lihat sama dengan 40 derajat. Yang kitanya tinggi pohon. Ini gambarnya. Kita misalkan T sama dengan tinggi pohon kurang tinggi Rahma. Sudut alfa berada di depan C dan di dekat A, yang berarti sudut alfa sama dengan C per A, di mana C per A sama dengan tan D. Maka dapat diketahui tan 40 sama dengan T per 100. T sama dengan 100 kali tan 40. T sama dengan 100 kali 0,8391. T sama dengan 83,91. Maka tinggi pohon sama dengan T tambah tinggi Rahma. Tinggi pohon sama dengan 83,91 tambah 1,7. Tinggi pohon sama dengan 85,71 meter. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmawani Dalimunte yang telah membawakan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Intana Purnamasari. Kepada Intana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Dapat dilihat di gambar di sebelah, yaitu suatu pesawat terbang mendatar dengan ketinggian 750 meter dari permukaan laut. Di bawahnya terdapat sebuah menara pengawas. Jika diketahui sudut depresi pesawat terhadap menara adalah 60 derajat. Tentukan jarak horizontal pesawat ke menara. Penyelesaiannya, tan 60 derajat sama dengan S per 750, akar 3 sama dengan S per 750, S sama dengan 750 per akar 3. Jadi jarak horizontal pesawat ke menara adalah 750 akar 3. Contoh selanjutnya dapat dilihat di gambar di PT. Seorang anak memiliki tinggi badan 155 cm, berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat tiang bendera memiliki sudut elevasi 45 derajat terhadap kakinya. Tinggi tiang bendera itu. Penyelesaiannya, diketahui jarak anak ke tiang bendera sama dengan 12 meter. Sudut elevasi 45 derajat. Tan A sama dengan depan per samping. Tan 45 derajat sama dengan tiang per 12. 1 sama dengan tiang per 12.
Baik, terima kasih kepada Intan Purnamasari yang telah membawakan materinya. Selanjutnya, pemateri terakhir yang akan dibawakan oleh Sania Khairani Aritonang. Kepada Sania, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal berikutnya. Seorang anak berada di puncak sebuah gedung yang tingginya 120 meter. Dia melihat mobil yang berada di bawah gedung dengan sudut depresi 30 derajat. Berapa jauhkah jarak mobil ke gedung? Jawab, karena sudut depresinya 30 derajat, maka sudut elevansinya juga akan 30 derajat. Kita akan membaca gambarnya terlebih dahulu. Gambar yang di bawah ini. Pada gambar ini, jarak antara A dan B ataupun jarak antara mobil ke gedung kita lambangkan dengan samping, dan jarak antara gedung atau tinggi gedung kita lambangkan dengan depan. Karena unsur-unsur yang ada adalah sudut, depan, dan samping, maka kita akan memakai rumus tan, di mana tan alfa sama dengan depan per samping. Samping sama dengan depan per tan alfa. Samping merupakan garis AB. Garis AB sama dengan 120 per tan 30 derajat. Garis AB sama dengan 120 per 1 per 3 akar 3. Karena penyebut bagian ke atas, maka harus dirasionalkan. Garis AB sama dengan 120 per 1 per 3 akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Garis AB sama dengan 120 akar 3 per 1 per 3 dikali 3 sama dengan 120 akar 3 per 1 atau sama dengan 120 akar 3 meter. Maka jarak mobil ke gedung yaitu 120 akar 3 meter. Contoh selanjutnya yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah penyelesaian. Perhatikan gambar berikut. Gambar segitiga ini melambangkan garis A ke C sejauh 45 akar 3 meter dan garis A ke B sejauh 135 meter. Besar sudut ABC sama dengan sudut alfa karena saling berseberangan. Dengan menggunakan konsep tangan diperoleh tangan alfa sama dengan 45 akar 3 per 135 sama dengan 1 per 3 akar 3. Maka alfa sama dengan 30 derajat. Jadi sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sania yang telah membawakan materi terakhir. Demikianlah sesi presentasi materi dari kami. Selanjutnya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di grup WhatsApp kita bersama. Telah selesailah presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata maupun kesilapan dalam pembacaan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.